Bismillahirrahmanirrahim. Yang menang yaitu yang bikin sejarah, bikin macam-macam. Kayak di Saudi itu yang menang wong Badui. Ya. Saud sama Abdul Wahab itu Badui. Berarti dia bikin sendiri waco. Tidak sama dengan Sawadul A'zam. Saya sudah keliling ketemu Syekh Azhar, Grand Mufti Syria, Grand Mufti Qatar, semua itu bicara soal Islam ya kayak yang dipahami Wali Songo itu mayoritas. Misalnya seperti semua orang itu memperingati Muludan. Itu seluruh dunia yang ada orang Islamnya semua. Bahkan sampai pemerintah-pemerintahnya. Illa Saudi Arabia. Jadi yang tidak memperingati Maulid itu cuma Saudi Arabia. Seandainya Saudi Arabia tidak mempunyai Ka'bah dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pengaruh-pengaruhnya tidak akan sampai kemana-mana, tidak sampai ke Indonesia. Sekarang yang di Indonesia ini yang mau menafikan Wali Songo dan perjuangannya itu ada ensiklopedia Islam tentang di Nusantara ini tidak menyebut Wali Songo sama sekali. Itu kan luar biasa itu. Bahkan saya mempunyai keyakinan bahwa cara dakwah Wali Songo ini menurut saya sekarang sudah tidak ada. Jadi menurut saya bahkan sampai berani beri keyakinan sejak Wali Songo sudah tidak ada dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan perintah. Dakwah itu mengajak. Mengajak itu ada nuansa merayu, nuansa membujuk itu. Mengajak. Yuk, mau gak? Kalau mau itu calo terminal. Kalau ini belajar calo terminal itu ngajak itu. Mari mas, mari. Ini base-nya baru. Full AC, ada karaoke-nya. Enggak kok model, ayo, itu bukan ngajak. Nah ini saja, itu apa itu? Itu bis bobrok itu, sini aja. Enggak, bukan begitu. Ngajak itu lain dengan perintah, lain dengan melarang. Ngajak. Di Quran itu ada dakwah, ada perintah. Yang dikacaukan sekarang ini oleh masyarakat kita, jadi kacau akhirnya antara amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah. Dakwah itu ngajak, amar itu perintah, nahi itu melarang. Itu berbeda. Kalau menyuruh ayo salat itu amar ma'ruf. Jangan minum itu nahi mungkar. Mas, mari ke saya minum kopi aja. Ini ngajak. Nggak, ngajak itu sudah ada ayatnya, ayat ngajak itu ada. Kalau yang mengaku ustadz mubalek itu pasti sudah membaca, kalau tidak baca ya ustadz palsu. Sudah beli dua. Itu jelas.
ud'u ila sabili rabbika. Itu ngajak. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Menurut gramatika bahasa Arab, ini kalimat ini tidak ada maf'ul bihnya. Yang diajak siapa itu tidak jelas. Pokoknya ajaklah ke jalan Tuhanmu. Yang diajak siapa? Enggak ada. Karena itu Quran terjemahan Departemen Agama itu dikasih kurung. Ajaklah manusia dalam kurung ke jalan Tuhanmu. Mudah-mudahan ya tim penyusun terjemahan Depak itu tidak suudzon sama Gusti Allah. Dianggap Gusti Allah kurang sempurna membuat kalimat ini. Mudah-mudahan ya maksudnya kepengen menjelaskan saja kepada pembaca atau. Tapi itu kalau mengerti sastra sedikit aja ngerti sastra, itu sudah nggak perlu memang maf'ul bih itu nggak perlu. Ajaklah ke jalan Tuhan, nggak perlu sing diajak sapa ora perlu. Ajaklah naik bis, itu jelas. Yang diajak ya yang belum di atas bis. Masa sudah naik bis diajak naik bis, nggak bisa. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, artinya yang diajak orang-orang yang belum di jalan Tuhanmu. Lah sekarang ini tidak ada model kalau yang tidak di jalan Tuhan sikat. Itu kan ada itu. Karena tidak di jalan Tuhan, karena sesat harus disikat. Ini akalnya entah di mana nggak tahu saya. Kok berani-beraninya? Kalau yang sesat, kalau yang tidak di jalan Tuhan disikat. Itu lalu ayat ini untuk apa? Ada di Quran itu. Buat rawis. Berani mereka membuang itu. Mereka tidak sadar itu. Lagi pula kalau umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu kok modelnya seperti itu. Yang sekat sikat, yang salah sekat, yang tidak di jalan Tuhan sikat. Ya tinggal Kanjeng Nabi tok ya, semua disikat itu. Wong dulu itu yang di jalan Tuhan cuma Kanjeng Nabi tok. Kalau Wali Songo modelnya begitu, kita itu masih kalau enggak budaya apa? Udah. Kanjeng Nabi itu ngajak betul. Bil mau'izatil hasanati, bil hikmati, wal mau'izatil, terusannya gitu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kalau perlu debat, wajil dilhum billati ya ahsan, dengan cara yang lebih baik dari mereka. Sekarang ini enggak ada ngajak sama sekali. Lah Wali Songo itu kok punya kreasi begitu tuh, kreasinya sendiri apa ada tiruannya? Ada yang ditiru, ada. Yang ditiru Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Wali Songo sukses? Karena beliau memiliki apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang sekarang ini sangat-sangat jarak. Saya sampai mengatakan tidak ada dakwah lagi itu. Sekarang ini yang krisis di antara multi krisis di Indonesia ini adalah krisis ruhud dakwah.
Ali Songo mempunyai ruhud dakwah yang besar sehingga beliau kreatif di dalam berdakwah dengan seni, dengan budaya, dengan macam-macam cara karena di dalam diri mereka mempunyai ruhud dakwah. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak mempunyai ruhud dakwah, maka orang-orang seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah anaknya Abu Jahal, semua itu masih sesat semua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu, bayangkan ada orang sesat melebihi ini, tidak ada. Orang diajak nggak mau kok nyawat itu kan wis sesat sampol sesat itu. Wong diajak gak gelem kok ngamuk. Ayo Kang, melu aku jajan. Oh, ngajak tak kok ampeng kowe kon. Itu kan aneh itu. Wong diajak gak gelem ya wis ngono to. Dijak gak gelem kok ngamuk sampai nyawati waktu. Begitu sesatnya sampai malaikat gregetan. Terus Kanjeng Nabi, ya Nabi sampean itu kan kekasihnya Gusti Allah, minta saja sama Gusti Allah. Ini orang-orang ini kalau tidak disikat payah nih. Sesatnya sudah luar biasa, sikat aja. Jenengan tidak usah melaksanakan sendiri, sampean mohon sama Tuhan saja. Nanti saya yang rakit bomnya. Loh, malaikat itu sudah sampai itu sama menggunakan bahasa sekarang saya. Tapi redaksinya di hadis tidak begitu. Saya lah yang menyikat mereka. Saya sampai mohon. Dan Kanjeng Nabi, lo kok model sikat-sikatan itu gimana? Saya ini kan diutus itu seorang pengajak, disuruh ngajak. Lah kok nyikat itu terus yang saya ajak siapa? Ndonga. Dipaksa-paksa ndonga, akhirnya ndonga Kanjeng Nabi. Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhan, beri petunjuk hidayah kaumku. Kaumku tidak tahu. Jadi kalau ada orang diajak kok ngamuk, itu karena tidak tahu. Ada orang sesat karena tidak tahu. Berilah petunjuk. Kanjeng Nabi dengan semangat dakwahnya ingin sekali semua orang itu masuk surga semua, jangan sampai tidak. Ada ruhud dakwah di situ yang menyala-nyala. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya Al-As bin Wa'il, musuh Kanjeng Nabi bebuyutan, namanya Amrul bin As, masuk Islam. Anaknya Walid bin Mughirah, musuh bebuyutannya Kanjeng Nabi, masuk Islam. Khalid bin Walid yang di perang Uhud masih sempat memerangi umat Islam. Ikrimah anaknya Abu Jahal masuk Islam, jadi pahlawan Islam. Abu Sufyan, Hindun yang ngemah-ngemah, hatinya, jantungnya Sayyidina Hamzah masuk Islam karena roh itu. Sekarang ini banyak orang Islam malah lari, ngeri lihat dai-nya itu. Dulu saya ini wong dakwah kok kalah dengan calo terminal itu. Kanjeng Nabi menggunakan cara-cara, bahkan semangat dakwahnya Kanjeng Nabi itu sampai budaya-budaya yang berlaku di Arab pada waktu itu yang tidak menyalahi disilahkan, atau diganti nama saja. Dulu di Medina itu ada namanya Mahrajan, setiap tahun itu ada rame-rame
Ini apa namanya? Oh, ini maharajan Nabi. Orang-orang pada bersukaria memperingati. Oke, sekarang maharajan ini 2 kali itu ya, diganti. Yang satu Idul Adha, yang satu Idul Fitri. Masih tetap. Dulu mah orang tawaf sudah ada sebelum Kanjeng Nabi, sudah ada tawaf. Tawafnya sambil udo. Putar-putar, keplok-keplok gitu. Tawafnya tetap ya. Salah satu penghargaan Kanjeng Nabi terhadap budaya lokal adalah pakaian. Kanjeng Nabi sebagai Nabi, Rasul, utusan Allah, itu bisa saja menciptakan pakaian khusus Islam itu habis. Bisa, tapi tidak mau. Sudah pakaiannya orang sini aja lah gitu. Duh, pakaiannya orang sini Abu Jahal barang pakai itu, Abu Lahab pakai itu, ya nggak apa-apa. Orang sekarang itu keliru berpikir. Dikiranya kalau pakai jubah, pakai jenggot, pakai serban, itu kan pakaiannya Kanjeng Nabi. Bukan, Abu Jahal juga pakaiannya begitu. Dan kalau sampean lihat film-film bangsane apa itu, Risalah segala macam itu, pakaiannya kan sama. Kanjeng Nabi gak diperlihatkan saja. Ini pakaiannya sama. Pakai serban, pakai jubah. Itu sama. Jadi kalau mau itbak Kanjeng Nabi, mau mengikuti Kanjeng Nabi cara berpakaian, pakai pakaiannya orang sini, kelambi batik, peci hitam. Pakaiannya orang sini, seperti Kanjeng Nabi, pakaiannya orang sini, sini sana. Ya kan? Jadi orang itu mengira kalau sudah pakaian jubah gitu, wah Kanjeng Nabi itu. Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Cuma bedanya, ini yang bedakan. Bedanya antara Abu Jahal sama Kanjeng Nabi itu, kalau pakaiannya pas sama. Dari belakang mungkin sama. Serbannya sama. Jubahnya sama. Jenggotnya sama. Yang membedakan apa? Raut muka. Kalau Kanjeng Nabi itu wajahnya tersenyum, kalau Abu Jahal sangar. Jadi terserah sampean, pakai serban, pakai jubah silahkan. Tapi kalau sangar, jadi kalau supaya pakaian Arab supaya berbeda, supaya sama dengan Kanjeng Nabi, muka harus tersenyum. Kalau tidak bisa tersenyum, jangan. Nanti disangka Abu Jahal. Iya. Saya sudah berkali-kali mengatakan Kanjeng Nabi itu basam. Basam. Wajahnya, bukan bibirnya yang tersenyum, wajahnya tersenyum. Wajah pengajak. Wajah dai itu sumringah. Dai kok kayak wong kebelet ngising. Lah siapa yang mau diajak itu siapa? Baru lihat wajahnya aja kan sudah menyingkir loh, gimana? Ya takut. Wajah pengajak itu wajah sumeh bahasa Arab. Kanjeng Nabi itu sampai dijuluki basam karena beliau berwajah tersenyum. Bukan bibirnya saja, wajah. Jadi semua orang memandang wajahnya sudah setengah terajak oleh Kanjeng Nabi. Kepingin mendengarkan bicaranya. Begitu bicara langsung. Karena orang-orang sesat yang masuk Islam itu ada yang karena dia ahli sastra, memahami Al-Quran,
seperti Sayyidina Umar masuk karena membaca Quran. Tapi banyak juga yang karena Kanjeng Nabi, pribadinya Kanjeng Nabi. Yang saya katakan tadi memiliki ruhud dakwah yang luar biasa. Dan itu ditiru oleh Wali Songo. Wali Songo, dia tidak semena-mena semuanya larang. Kalau dulu kok di sini semuanya bid'ah, syirik semua, bid'ah semua, rusak kabeh, hancur pokoknya. Itu kok karena ruh dakwahnya itu Wali Songo menjadi kreatif sekali di dalam berdakwah. Bonang itu Sunan Bonang kan, Dandang Gula, Sinom, segala macam itu. Dan sekarang ini enggak mengenal, enggak ngerti loh, enggak ngerti. Ini disangka kok dari Mojopahit. Kan gitu. Mojopahit berarti Hindu Buddha berarti kafir. Sekarang ini saya mencari-cari dai yang mempunyai ruh dakwah yang benar-benar ngajak itu kok jadi sulit sekali. Nah, kalau sampean ini wong sudah di jalan Tuhan, lah mau saya ajak kemana? Wong katanya ut'u ila sabili rabbika. Sampai ibaratnya sampai sudah naik bis, masa saya ajak naik bis? Makanya dulu Allah yarham Kiai Khalil Bisri itu mengkritik istilah mau'idhah hasanah. Kenapa? Karena mau'idhah hasanah itu urutannya dengan ut'u ila sabili rabbika bil mau'idhatil hasanah. Di mau'idhah hasanai supaya mau ikut ke jalan Tuhan. Lah kalau sudah ke jalan Tuhan, sudah sama-sama di jalan Tuhan seperti sampean dengan saya ini, saya tidak perlu, tidak usah. Kenapa? Karena sudah sama-sama di jalan Tuhan. Itu Anda perhatikan di Quran itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu kaitannya dengan komunitas orang-orang yang mukmin. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak ngajak. Orang mukmin itu satu sama lain adalah bolong. Saya mempunyai makna sendiri. Aulia itu jamaknya wali. Biasanya dalam tafsir-tafsir konvensional orang memaknai kekasih atau pembela. Jadi kalau Anda mukmin, saya mukmin, sampean pembela saya pembela Anda. Ba'duhum auliya'u ba'din. Kalau dimaknani kekasih, Anda mukmin, saya mukmin, Anda kekasih saya kekasih Anda. Kalau aulia Allah berarti kekasih-kasihnya Allah atau pembela-pembelanya Allah. Kalau saya, ini akan saya patenkan ini karena ini saya yang bikin pertama. Saya maknani wali itu bolo. Jadi bolo. Sampean mukmin, saya mukmin, sampean bolo saya bolo sampean. Saya sayangnya saya nggak punya bahasa Indonesianya. Ngertinya cara Jawa bolo. Bolo itu kebalikannya musuh. Musuh tembak. Bolo aja bolo kok ditembak. Orang mukmin satu dengan yang lain itu bolo. Karena sudah bolo, tidak ada ajak-ajak itu. Yang ada perintah.
baik dan melarang yang buruk. Bolo dewi. Bolo dewi. Aulia Allah, bolo-bolone Gusti Allah. Kenapa saya memaknai dengan bolo? Karena saya lihat banyak sekali. Saya lihat dalam hadis-hadis juga banyak penggunaan kata itu dalam konteks perang. Misalnya, siapa yang berani-berani melawan auliaku, maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Gitu. Ini auliaku berarti itu siapa berani-berani melawan bolo-boloku, mengumumkan perang dengan saya, gitu. Jadi Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim balahum yahzanun. Bolo-bolone Gusti Allah. Siapa yang ditakuti? La khaufun alaihim, tidak ada yang ditakuti wong balane Gusti Allah. Balane bupati yang mulai tene ra karuan. Oh, balane Gusti Allah, masyaallah. Jadi Wali Songo itu mengajak, hasilnya adalah sekarang ini Anda ke Kudus itu, Anda cari soto sapi tidak ada, yang ada soto kebo, pindang sapi nggak ada, pindang kebo. Karena Sunan Kudus mempunyai ruhud dakwah. Anak buahnya dibilangi, ini ada orang-orang yang nyembah sapi. Jadi sampean jangan nyembelih sapi lah. Menusuk perasaan mereka. Sesembahan kok disembelih. Kebo dagingnya ya sama saja. Itu sampai mendalamnya ajakan Sunan Kudus itu sampai sekarang orang Kudus nggak makan sapi, nggak nyembelih sapi tapi kebo. Padahal wong sak Kudus wis Islam kabeh, termasuk yang semula menyembah sapi. Tidak usah nggawa pentungan kalau Allahu Akbar. Itu malah Melayu kabeh, wong Melayu kabeh. Sekarang ini sampean lihat Melayu kabeh. Makanya kalau Wali Songo itu mengenalkan Tuhan pertama kali itu, mengenalkan Gusti Allah. Sebab kalau tidak kenal Gusti Allah, sampean mau nyenengkan Gusti Allah, iso-iso malah muring-muring Gusti Allah itu. Mereka gak kenal. Wong bojo saja begitu. Sampai gak kenal bojo, terus mau menyenangkan bojo. Kok tukokno rok sepan merah menyala, regane 1 juta. Wah, top ini, bojoku mesti seneng. Kekno bojone, oleh bojonya dienggo ngelapis sepeda. Enggak kenal, mengenal. Makanya Wali Songo mengenalkan, paling tidak Sunan Kalijaga mengenalkan dengan wayang. Ada dalang, ada wayang-wayang ini. Dulu saya pernah dapat cerita apa namanya tentang siapa yang tokoh Syekh Siti Jenar. Siti Jenar itu punya murid namanya apa? Kakek apa Kaki Dumilah gitu namanya. Pokoknya ada itu yang tanya itu apa jenenge pangeran kok cuma 1 itu bagaimana sih? Apa enggak ketung kabeh? Pangeran kok mau 1. Ngurusi sana itu gimana?
Lah muridnya ini suka wayang. Terus diajak nonton wayang gitu aja, wayang. Setelah nonton gitu, saya itu benar itu menurut cerita yang saya terima itu mengatakan kepada muridnya, "Wih, apik dong, apik. Sayangnya kok dalangnya mau siji. Nek dalangnya pirang-pirang ngono. Lho nek dalangnya pirang-pirang malah kacau makin pak." Ya gitu. Lho, nek dalangnya punjul kok siji malah kacau. Nggih ngoten. Lah mangke sing jikok mriki jikok Gathotkaca niku jikok anu ribet mangke. Oh ngono ya. Dadi apike siji ae ya. Loro gak kena loro. Loro kan. Sesuk terus sampe nggih pun paham langsung. Nggih ngono. Yang dikenalkan pertama kali Allah. Tauhid. Kanjeng Nabi juga yang diperkenalkan itu. Nabi Isa juga itu yang pertama kali. Nabi Musa juga itu. Nabi Ibrahim juga begitu. Semua nabi-nabi itu mengatakan wa ana awalul muslimin, yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Nguatiri orang itu sing cintane nemen karo Gusti Allah tapi ra kenal Gusti Allah itu muatiri. Ya iku tadi engko nek dienggo nglapi sepeda itu.